menanggapi mengenai video yang barusan beredar kemarin ya. Jadi ini video kedua, kemarin kan hari Senin, sekarang hari Selasa nih. Beredar video terbaru yang kasus Lembang. Setelah kasus Lembang itu beredar video yang mengenai Harley Davidson. Bisa dilewati, bisa melewati polisi, bisa melewati razia dengan santuy tanpa dihentikan. Dan muncullah sikap-sikap, pernyataan-pernyataan apa ya? Sirik kali ya. Terlalu kasar ya kalau bilang sirik ya, Bos. Dengki, kasar juga ya. Ibaratnya kecemburuan sosial, komentar-komentar kecemburuan sosial. Loh, mentang-mentang Harley Davidson dibiarkan lewat. Bos, mentang-mentang orang kaya, mentang-mentang orang berduit. Siapa tuh yang lewat dibiarkan lewat tanpa ditilang, tanpa ditindak. Nah, kalau kalian perhatiin di video Harley Davidson itu tertunjuk juga ya, salah satu mobil polisinya itu ada Fortuner ya, kalau lu lihat ya di lokasi razia ya. Lihat ya Fortuner ya. Berarti kan secara tidak langsung itu menandai bahwa ada pamen perwira menengah hadir di situ. Kita mungkin nggak tahu Kasat Lantas mungkin, atau mungkin bisa Kapolsek. Bisa saja ya. Pokoknya perwira menengah lah. Hanya perwira menengah bro mendapat Fortuner bro, enjoy ya. Nah, jadi saya melihatnya nih, ini adalah memang razia yang sudah direncanakan sampai perpimpinan di atas, di mana perwira menengah bisa hadir di lokasi tersebut. Nah, kenapa bisa hadir di lokasi tersebut dan kenapa Harley Davidson bisa lewat sebegitu gampang tanpa diberhentiin? Oke, jadi beruntunglah saya tidak menanggapi langsung pada hari Senin pas pada video pertama viral. Saya juga kemarin tidak menanggapi terlalu intens pas video kedua viral mengenai Harley Davidson. Saya akan menanggapi sekarang setelah semua terkumpul, baik itu curhatan para teman-teman bikers dan juga curhatan pada warga yang tinggal di sana. Alhamdulillah, men, kadang-kadang orang sabar itu bro jadi mantap bro, informasinya jadi lengkap ya. Dan saya sangat berterima kasih kepada teman-teman yang sudah menunggu tanggapan dari saya, yang memang menganggap tanggapan saya penting itu. Nah, inilah tanggapan saya dan mohon disimak dengan baik dan saya juga berbicara netral ya. Simak baik-baik dan jangan salah pengertian. Operasi ini sudah direncanakan dengan matang. Sama juga seperti video yang pernah saya posting mengenai Patwal Polda Metro Jaya. Kan ingat tuh, ada komandan tuh, dia mengatur, oke, nanti kamu dari sini, kamu dari ujung sini ke ujung sini, baru kita tangkap semua itu yang di Antasari. Nah, itu juga terjadi di Lembang. Terjadinya adalah sudah koordinasi dan sudah tahu targetnya siapa. Kenapa mereka lakukan razia itu saat ini? Karena keluhan-keluhan dari warga, dari pedagang setempat sudah begitu banyak masuk ke Polsek atau Polres, bahkan ke Polda. Sebegitu banyak keluhan warga yang masuk, akhirnya ya jadilah penindakan yang tegas dan mungkin keras dan mungkin juga agak berlebihan oleh beberapa oknum termasuk warga setempat. Jadi kalau ada pertanyaan kenapa yang Harley Davidson bisa melewat santuy, ya targetnya bukan mereka. Polisi itu juga ibaratnya ya mencari orderan ya. Mencari orderan itu sama kayak marketing mencari orderan. Ada targetnya. Target marketnya siapa? Targetnya adalah orang-orang yang dikeluhkan warga selama ini, guys. Ngerti nggak? Apakah polisi berani bertindak dengan owner Harley? Lah, kalian kagak lihat tuh di awal tahun 2020 Harley Davidson, Moge, Ducati, CBR dirazia bro di depan Senayan City. Jadi kalau lu bilang polisi itu apa ya, tidak bisa tidak berani tegas pada orang berduit, di Senayan City bro, di Jakarta bro, itu apa udah nggak lebih keras tuh, udah di ibu kota Harley Davidson ditindak, oke, ditilang, bahkan ada yang diangkut karena nggak ada surat-suratnya. Jadi kalian harus tahu targetnya apa, targetnya siapa. Waktu Patwal melakukan razia di Antasari, targetnya apa? Targetnya kita adalah bocil-bocil. Pokoknya kalau bocil-bocil tidak ada surat, tidak ada SIM, tidak ada surat-surat, angkut orangnya, angkut motornya. Yang punya surat-surat, yang punya surat-surat SIM, surat-surat motor, tilang,
suruh pulang. Targetnya siapa? Targetnya bocil, targetnya nggak ada surat-surat diangkut, targetnya nggak ada surat-surat lengkap ditilang. That's it. Jadi targetnya siapa itu? Nah, targetnya ini adalah sesuai keluhan warga. Sama seperti salah satu pedagang yang videonya tuh ada di YouTube tuh. Ada 20 motor parkir, yang jajan hanya 2 orang, sisanya duduk di berdiri di pinggir jalan di parkiran melihat motor, cornering. Jadi nyinyir mengenai polisi tidak berani menindak Harley Davidson, no. Itu adalah pemikiran yang sempit yang tidak bisa melihat the big picture. Big picture-nya adalah membantai nih bocil-bocil yang kagak punya duit, yang kagak bisa jajan, bergerombolan 20-30 motor jajan kagak, bikin rame iya, bikin kecelakaan iya, berisik iya, ya. Jadi bagaimana supaya melakukan tindakan yang tegas, yang juga bisa membuat perubahan yang cepat? Gue yakin nih minggu depan gak akan rame nih di Lembang. Ya ini caranya. Apakah berlebihan? Ya, saya akui berlebihan, dan beberapa polisi juga teman-teman mengaku itu berlebihan. Dan kalian yang merasakan kekerasan itu bisa melaporkan ke Propam. Oke, jadi sama seperti saya sales knalpot, sales sena, sekarang sales jembatan, ya. Kami tuh punya target market. Polisi juga sama, ada targetnya. Targetnya bocil-bocil nih, ya. Angkut, kilang. Mengenai yang berlebihan, nah itu masyarakat silahkan bertindak. Kalau memang berlebihan, kalian punya hak, kalian dilindungi oleh hukum. Polisi juga sama, polisi dilindungi hak hukum untuk melakukan penindakan. Kalau berlebihan, nah rakyat silahkan melakukan pelaporan. Oke, jadi sekian dari saya. Sudah jelas ya kenapa Harley Davidson biarin lewat santuy? Karena mereka itu bukan orang yang parkir, kagak jajan, berdiri di pinggir jalan, pelototin tuh yang lewat-lewat cornering. Wih keren, ada yang Willy. Nah, orang Harley nggak kayak gitu, dan mereka bukan target razia pada saat itu. Oke guys, have a good week.